Halo, selamat sore semuanya. Oke, kita tunggu teman-teman untuk masuk terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Akhirnya kita ketemu di acara Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat episode yang pertama dari Yayasan Kokalbe. Pastinya teman-teman gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Boleh ramein dulu kolom komentarnya supaya aku tahu kabarnya. Terima kasih teman-teman udah join, karena hari ini kita akan membahas tentang beasiswa dari Kokalbe atau serba-serbi beasiswa Kokalbe. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Natasha Miranda, selaku Program Officer Intern di Yayasan Kokalbe. Dan hari ini pastinya aku nggak sendiri, karena aku juga ditemani sama dua narasumber kita, yaitu ada Kak Desita dan juga Ibu Neti. Oke teman-teman, aku mulai untuk panggil Ibu Neti dan juga Kak Desita terlebih dahulu ya. Pada baik kayak kabarnya ya. Hai. Hai Ibu. Halo, selamat sore. Oke. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Ibu apa kabar? Baik. Baik. Kak Desita apa kabar Kak? Halo Kak. Halo, halo Moms. Hai. Ini karena tadi aku perkenalan, kayaknya sekarang giliran Ibu Neti dan juga Kak Desita untuk perkenalan, karena kalau tak kenal maka tak sayang, jadi mending kita kenalan biar makin sayang. Silakan Ibu Neti. Oke, aku dulu ya. Oke, aku Neti dari KKB, kebetulan di sini menjabat sebagai Foundation Manager yang menangani program-program beasiswa KKB. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan oleh Kak Desita, diperkenalkan. Halo semuanya, terima kasih Kak. Jadi teman-teman pasti sudah lihat di poster ya. Nama saya Desita, karena juga bisa dipanggil Maria. Kak Desita ini adalah salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe ya Kak, benar ya sekarang? Iya. Beasiswa untuk gimana sih Kak? Boleh kita tahu dulu ke teman-teman, masuk di apa, jurusan apa? Ya, terima kasih ya Kak sebelumnya. Jadi untuk beasiswa Kokalbe-nya waktu itu COVID lagi kurang high-nya lah ya. Jadi Moms ke Sumba, terus kami melakukan tes di sana. Tapi pertama formulir itu saya dapat dari kepala sekolah saya dari SMK Bakti Luhur. Kemudian yang kedua juga saya dapat dari seorang pastor, Pak Robert Ramone, kemudian menyarankan saya untuk ikut tes Yayasan Kokalbe. Akhirnya saya ikut tes, kemudian kami melakukan interview di Rumah Budaya Sumba, Villa. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena saya bertemu secara langsung dengan Moms, dengan Ibu Neti dan juga Ibu Wijayanti. Kemudian saya diwawancarai. Setelah itu kami bersesi foto bersama dan pulang. Dan setelah itu baru kami diberi pengumuman bahwa siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Dan puji Tuhannya saya lolos. Dan untuk masuk ke universitasnya, awalnya saya tahunya cuma di Universitas Udayana. Kemudian saya mendaftar di sana, saya ikut SBMPTN. Tapi ya Udayana bukan jodoh saya ya. Saya sudah lolos di sana. Saya sudah panik-panik, menyerah. Terus saya telepon Mom, saya bilang saya tidak lolos. Saya dimotivasi, lalu saya diberi kontak kakak yang juga dapat beasiswa. Kemudian saya hubungi Kak Heni, kemudian saya menghubungi dosen atau staf di Universitas Triatma Mulia. Puji Tuhannya, padahal waktu itu PKKMB sudah lewat ya, dan mereka sudah mau mulai untuk pelajaran untuk pengenalan lah ya di kelas.
dan saya diterima, saya lolos. Jadi saya di Untrim saat ini. Jadi itu ya pengalaman yang luar biasa lah ya. Iya, sangat luar biasa. Terima kasih untuk ceritanya, Kak Desita. Iya. Jadi sekarang di Untrim ya, jurusan manajemen pariwisata, betul ya? Iya, manajemen perjalanan pariwisata. Wah, keren banget. Tadi udah ada sedikit cerita teman-teman dari Kak Desita tentang beasiswa Inovator 2020 ya, Kak? Berarti dapatnya itu di 2020, betul? Iya, angkatan 2020. Oke, mungkin sekarang kita pindah lagi ke Ibu Neti. Sebenarnya kalau teman-teman dari Ibu dengerin tentang beasiswa dari Yayasan Kokal B, boleh dong Ibu dijelaskan terlebih dahulu dan diperkenalkan dulu sebenarnya Yayasan Kokal B ini yayasan apa dan apa aja programnya sampai tadi ada beasiswa gitu ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu untuk perkenalannya. Silakan. Oke, thank you. Jadi aku jelasin sedikit ya tentang, aku biasa dipanggil moms nih sama anak beasiswa kayak emak kayaknya ya, jadi moms bilangnya. Jadi Yayasan KKB ini sebetulnya organisasi filantropi keluarga, jadi milik pendiri PT KB Pharma. Kita tuh berdirinya tahun 2007. Dulu tuh kami mulai pilot project tuh di daerah Gunung Kidul, dan waktu itu mulainya dengan community development. Jadi belum ada nih namanya program beasiswa. Lalu di tahun 2011 kita mulai memikirkan sebetulnya akses yang paling bagus untuk merubah sebuah negara apa sih? Ternyata pendidikan gitu ya. Jadi kita mulailah kasih beasiswa untuk anak-anak Gunung Kidul. Waktu itu masih SMK lah ya, kita kasih. Terus jurusannya juga terbatas kesehatan. Nah, di 2017 kami mulai bertransformasi dari menjadi beasiswa yang hanya SMK, lalu meningkat ke beasiswa tingkat universitas atau diploma lah ya. Jadi D3, D4, S1 juga boleh. Nah, kenapa sih kita memilih akhirnya melabuhkan atau menetapkan programnya Yayasan KKB itu hanya beasiswa saja, karena kita percaya bahwa pendidikan itu adalah sebuah kekuatan yang transformatif ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari ya seperti jendela dunia sebetulnya pendidikannya, dimana kalau kita kasih pendidikan pada apalagi karena beasiswa kita ini khusus perempuan nih, Natasha. Jadi kita hanya perempuan. Kenapa sih perempuan yang kita fokuskan? Karena kita percaya bahwa once seorang perempuan, ya, kita ini ya dikasih beasiswa, diberi akses pendidikan yang bagus, apa sih impian kita terhadap keluarga? Pastinya keluarga kita akan berubah lebih baik kan, gitu. Itu jadi kenapa kita punya mindset bahwa dengan merubah, ya kayak Nelson Mandela bilang lah, you want to change the world, help the woman, gitu kan ya. Jadi kalau kamu mau merubah dunia, bantu dulu perempuannya, karena akan secara tidak langsung ataupun langsung akan merubah juga tingkat pengertian dan kemajuan dari ekonomi maupun sosial dari suatu negara. Itu jadi kita mulailah program beasiswa namanya Beasiswa Inovator Muda di 2017. Nah, kakak Desita ini salah satu adalah penerima beasiswa inovator mudanya, cuma dia Desita angkatan 2020 gitu. Sampai akhirnya di 2023 ini kita punya program yang namanya program Jitu. Apa sih bedanya Jitu dengan beasiswa inovator muda? Pasti banyak nanya gitu kan. Iya, betul. Iya, kesannya gitu ya. Jadi di Jitu ini kita punya banyak banget program-program pengembangan. Jadi judulnya aja berdaya, berkarya, berbagi. Jadi di beasiswa Jitu yang diinisiasi tahun 2023 ini, kita berharap anak-anak yang mendapatkan beasiswa bukan hanya dibantu secara akademis, tetapi juga capacity buildingnya juga bagaimana menjadi leadership, bagaimana siap untuk bekerja atau terjun ke masyarakat. Nah, jadi programnya boleh dibilang padat karya lah ya, ada akademisnya, ada non akademisnya, dengan harapan perempuan-perempuan yang kita bantu nanti mungkin malah benar-benar menjadi agent of change ya, atau agen perubahan di daerah lokalnya. Itu deh ceritanya tentang Yayasan Kokal B. Wow, ternyata mulia sekali ya teman-teman. Yayasan Kokal B ini betul-betul membuat wanita yang tadi dengan nomor 2 tahun akhirnya sekarang wanita itu harus berpendidikan untuk juga daerah gitu ya Bu ya, mungkin secara betul. Keren sekali. Oke, karena kita udah penjelasan dari
beasiswa gitu ya. Untuk Kak Desita, aku mau kasih dong waktu tahap-tahap pendaftarannya sebenarnya kan kalau misalnya dari kita tahunya dari sekolah dulu ya awal-awalnya. Terus tahap-tahapnya itu apa aja sih Kak? Apa aja yang dilakukan selama pendaftaran? Apakah ada persiapan-persiapan khusus yang disiapkan? Mana tahu teman-teman ada yang mau dapat beasiswa ini tahu gitu. Iya betul. Kak Desita. Iya, maaf ya Kak, jaringannya Kak. Jadi kalau berbicara tentang persiapan untuk beasiswa, yang pastinya yang pertama tuh niat ya. Apa kita nih benar-benar niat untuk mencapai beasiswa itu. Kita harus menanamkan bahwa untuk achieve something, untuk mencapai sesuatu itu pasti butuh effort kan. Terus alangkah baiknya yang pertama nilai kita persiapkan, minimal nilainya itu 80 nilai rapor kalau SMK. Kemudian persyaratan-persyaratan dokumen lain seperti KK juga. Kemudian nanti pas saat melakukan, kan ada 4 tahap, ada pendaftaran, ada esai, tahap interview, kemudian baru pengumuman. Nah, pada tahap esai ini kan atau pendaftaran juga, teman-teman sudah mencantumkan nomor yang memang bisa dihubungi. Takutnya seperti ini, teman-teman sudah melalui itu, pendaftaran dan esai, namun pada interview, nomor teman-teman itu tidak aktif, akhirnya susah dihubungi seperti itu. Jadi benar-benar mencantumkan nomor yang aktif, kemudian nanti baru dikasih pengumuman. Nah, setelah masuk kuliah, minimal nilai IPK-nya adalah 3,30. Nah, kalau teman-teman sekali dapat 3,29, itu masih diberi kesempatan untuk mendapat nilai 3,30 minimal. Itu memang persyaratannya ya, tapi kalau lebih juga puji Tuhan. Nah, kalau 2 kali berturut-turut kurang, ya beasiswanya akan dicabut seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua tuh, beasiswa Kokalbe ini bukan hanya sekedar beasiswa yang kalau hanya memberikan dananya cair selesai. Tidak. Beasiswa Kokalbe mengajarkan kita bahwa untuk achieve something itu benar-benar effort. Untuk mempertahankan sesuatu pun pasti butuh effort. Jadi bersyukur sekali dapat beasiswa ini karena kita juga jadi tahu artinya belajar keras tuh, kerja keras tuh seperti apa, sehingga beasiswa kita tidak dicabut di tengah jalan ataupun tidak dicabut di saat orang lain tuh mau dapat beasiswa, itu kita main-main kuliahnya, akhirnya kan kasihan yang benar-benar ingin mendapat posisi itu. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Desita. Aku sendiri sampai bener-bener ya, kalau misalnya mau dapat beasiswa itu sebenarnya bukan kita dapat, kita harus cuek jadinya, tapi bisa diperjuangkan gitu ya. Semoga nanti tujuan dapat beasiswa sampai akhir bisa berubah baik. Nah, balik lagi ke Ibu Neti, kalau misalnya tadi Kak Desita udah ngomongin tentang tahapannya ya Bu ya. Nah, aku tuh mau nanya dong, kenapa ya Yayasan Kokalbe ini memilih untuk memberikan program beasiswa? Kira-kira tujuannya dan beasiswa inovator dan beasiswa Cito ini yang lagi buka pendaftaran, betul ya Bu, lagi buka pendaftaran, itu tuh sebenarnya tujuan intinya tuh apa sih Bu, dan kenapa di era yang sekarang ini munculnya beasiswa gitu? Oke, ya seperti yang tadi saya ungkapkan ya, bahwa beasiswa ini kan sebetulnya jembatan ya untuk terutama perempuan ya, karena kita untuk perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Mendapatkan akses pendidikan lebih baik seperti apa sih ya? Karena memang bagaimanapun pendidikan formal itu adalah rumah untuk bersosialisasi secara edukasi ya, gitu kan. Banyak sekali pendidikan non formal juga ada, tapi kalau kami percaya bahwa pendidikan formal yang diberikan kepada perempuan itu bisa menjadi rumah mereka untuk bersosialisasi, berorganisasi, belajar organisasi, sosialisasi dan sebagainya dengan sesama akademisi. Jadi kenapa pilihannya program beasiswa ya? Kami percaya bahwa anak-anak perempuan yang kita bantu nanti kelak benar-benar akan membuat perubahan untuk daerah sekitarnya gitu. Makanya kita punya syarat-syarat akademis, kenapa dia harus punya rapot minimal 3. Kenapa sih? Karena kan seperti tadi Desita bilang kan, kalau kita harus punya effort dong untuk berprestasi. Nah, effortnya adalah ditunjukkan dari prestasi dia sejak SMA, kemudian dia bisa berkompetisi saat kuliah. Itu kenapa kita ada persyaratan rapot yang bagus, gitu. Walaupun bukan bagus dalam arti dia harus excellent juara 1, 2, 3, tapi paling tidak minimal 80
Itu deh kenapa beasiswa tujuannya itu. Jadi untuk menciptakan perempuan yang tangguh, bisa self reliant, bisa independen, berdiri sendiri. Kalaupun dia menikah, bisa menjadi role model bagi keluarganya dengan baik. Gitu. Wow, terima kasih Bu Neti. Aku balik lagi ke Kak Desita. Kalau misalnya ternyata benar-benar mulia gitu ya, dan effortnya kayaknya lebih banget nih Kak. Nah, selama di Untrim boleh nggak sih di-share bagi pengalaman kita selama di Untrim udah ada pengalaman apa aja? Mungkin di Untrim Kak Desita juga aktif di bidang organisasi atau aktivitas sosial atau mungkin kalau selama perlombaan atau kejuaraan boleh. Koneksinya, maaf Kak, koneksinya agak. Oh iya, kalau Kak Desita, tadi aku tanya tentang pengalaman Ibu Kak selama perkuliahan. Kira-kira ada pengalaman apa aja? Apakah ada aktivitas yang di perkuliahan selain akademik ya? Atau mungkin pernah ikut kejuaraan akademis gitu Kak? Ada pengalaman Kak di Untrim? Oh, pengalaman selama perkuliahan untuk mendapatkan nilai gitu ya Kak ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi dari saya pribadi, saya disupport juga oleh beasiswa. Saya ikut kegiatan non akademik maupun akademik. Ada banyak kegiatan disediakan di kampus. Kalau akademiknya lebih ke lomba-lomba ya Kak ya. Biasanya kan ada undangan dari kampus lain, dan saya sudah ikut beberapa lomba kemarin. Saya dapat juara 3 lomba paling terakhir itu di Undiknas, di kampus Undiknas kemarin di Denpasar. Kasih. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan lain sama seperti kampus, biasanya disediakan kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa, untuk menambah nilai juga. Selain kita aktif di kelas, ada beberapa nilai tambahan seperti mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya saya pernah tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Namun saya sudah mengundurkan diri karena saya sudah semester akhir. Saya mau fokus dulu untuk laporan akhirnya, seperti itu Kak. Jadi kalau untuk mempertahankan nilai lebih ke, karena awal perkuliahan kan sudah dijelaskan Kak ya, kayak dijelaskan kayak LPS seperti ini, aspek apa saja yang akan dinilai oleh dosen. Saya rasa ketika kita disiplin, kita mengikuti semua perkuliahan itu, saya rasa itu akan membantu kita untuk mendapatkan nilai yang baik dari dosen. Sekalipun teman-teman jangan merasa minder mungkin karena kemampuan teman-teman kurang, apalagi dalam bahasa Inggris, karena di kampus sudah ada kursus bahasa Inggris, dan di Yayasan Kokalbe pun disediakan kursus bahasa Inggris juga. Waktu itu kami sudah melakukan kursus bahasa Inggris sama Moms, dan juga ada Kak Daniel. Dan ya, jadi bahasa Inggris itu mengajarkan supaya jangan takut lah ya, soalnya banyak yang takut akan bahasa Inggris kan. Jadi jangan sampai kita kuliah terus ada teman-teman lain yang aktif, terus kita mulai merasa minder karena bahasa Inggris kita kurang, seperti itu. Kalau di kampus sudah difasilitasi secara gratis, di Yayasan Kokalbe juga disediakan, saya rasa tidak ada alasan untuk mendapat nilai yang rendah. Yang sekalipun kita harus butuh effort juga kan, karena waktu itu online. Jadi mungkin ada kesalahan di jaringan, ketika dosen bertanya kita kurang menjawab, seperti itu karena jaringan juga. Tapi as long kita kayak punya effort, kita benar-benar bekerja keras lah ya untuk mendapatkan nilai itu, ya saya rasa tidak sulit ya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Setiap usahanya pasti ada jalan ya. Iya. Oke, Ibu Neti, balik lagi ke Ibu Neti. Sebenarnya pertanyaan pertama tadi juga ada penjelasan yang nggak sih? Apa nih yang signifikan yang berbeda dari beasiswa di sekolah? Aku suaranya hilang, boleh diulang nggak? Iya. Udah ya? Iya, udah. Oke, jadi aku tadi nanya, kan tadi kita penerima beasiswa inovator ya tahun 2020. Nah, sekarang itu berubah menjadi beasiswa gitu. Aku tuh penasaran, kenapa sih sekarang diberi nama beasiswa gitu? Apakah beasiswa DJ itu ada artinya atau singkatan kah?
Dan apa sih perbedaan yang signifikan antara beasiswanya yang diterima oleh Kadesita dan beasiswa yang sekarang? Oke. Ya. Jadi kita tuh terinspirasi oleh pendiri PT KB Famas, ketua pembinanya sendiri namanya Dr. Bun ya. Beliau sudah almarhum. Beliau dulu sangat meneladani orang-orang di sekitarnya dengan konsep G2-nya. Tapi waktu itu konsep beliau adalah disiplin, jujur, kemudian tekun dan ulet. Nah, kami mentransformasikan beasiswa ke dalam beasiswa namanya G2. Jadi disiplin, jujur juga ya, inovasi, kemudian tekun dan unggul. Kenapa sih? Karena ya tujuan beasiswa G2 ini adalah menciptakan bibit-bibit unggul, perempuan-perempuan yang menjadi bibit unggul bagi masyarakat di sekitarnya. Gitu. Baik bagi keluarga maupun orang sekitar maupun Indonesia secara besarnya. Gitu sih. Jadi kenapa dinamakan beasiswa G2? Ya kita berharap bahwa teman-teman yang ikut beasiswa G2 ini kalau Bima kemarin jadi inovator ya, G2 mungkin jadi lebih unggul lagi gitu sih. Lebih banyak aspek yang unggul gitu ya, selain inovasi. Iya, kalau Desita sudah inovasi, nanti teman yang baru jadi unggul gitu, jadi inovatif dan unggul gitu deh ya Kak Desita. Iya. Kalau misalnya itu bedanya beasiswa yang diterima Kadesita dan juga beasiswa gitu. Nah, Ibu kira-kira kalau beasiswa gitu dan beasiswa lainnya kira-kira perbedaannya apa? Beasiswa lainnya sebelumnya atau beasiswa yang ada di luaran sana? Beasiswa yang ada di luar boleh. Perbedaannya sendiri. Oke. Ya, perbedaannya adalah dari sisi pengembangan kapasitasnya. Jadi kita ada paket namanya pengembangan kapasitas bagi semua penerima beasiswa yang wajib diikuti dari awal masuk sampai selesai. Jadi nanti ada tentang leadership, communication, terus komunikasi ya, terus kemudian sampai pembekalan untuk siap bekerja, berkarir ataupun menjadi entrepreneur. Itu yang membedakan beasiswa gitu dengan beasiswa lainnya. Jadi kalau beasiswa lainnya mungkin ya kalau yang Bima sebetulnya hampir sama, cuma kalau Bima jumlahnya tidak sebanyak atau tidak sepadat beasiswa gitu. Jadi kita kasihkan seperti tadi Desita sharing bahwa kami tidak hanya memberikan beasiswa tetapi juga beberapa pelatihan. Ya, nah di G2 ini pelatihannya bukan sekedar komplementari atau boleh ikut boleh enggak, tapi wajib ikut. Karena ya kita mau menciptakan perempuan unggul itu kan, jadi wajib untuk ikut hadir dalam semua capacity building yang kita berikan gitu. Banyak ini ya lo additional untuk membuat beasiswa itu semakin unggul, jadi benar-benar lahir unggul gitu ya dari beasiswa. Betul, perempuan unggul, jadi bukan jadi inovatif saja tapi juga unggul gitu. Teman-teman yang sekarang lagi join, yang punya pertanyaan boleh ditahan dulu sedikit lagi. Kalau misalnya sesi-sesinya udah selesai akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman boleh disiapkan dulu ya pertanyaannya. Oke, balik lagi ke Kak Desita nih. Aku mau tanya dong Kak, di sini ada banyak teman-teman yang mau daftar beasiswa, tapi masih takut atau mungkin masih takut gitu ya. Kira-kira dari Kak Desita ada nggak sih tips and trick tersendiri untuk ikut beasiswa dan apa sih alasan untuk nggak takut ikut beasiswa? Boleh dong Kak? Iya, terima kasih banyak Kak. Jadi kalau dari saya tips and trick yang penting yang pertama tuh mental ya dan keinginan. Ini benar-benar yakin bahwa kita tuh walaupun nanti di tengah jalan mungkin ada yang bilang lebih bagus kerja atau lebih bagus ini lebih bagus beasiswa ini itu. Kalau kita benar-benar yakin bahwa beasiswa itu yang bakal nanti jadi beasiswa yang kita pilih. Jadi pertama tuh mental aja sih, mental dulu. Setelah siapkan mental, kita juga harus prepare akademik kita nih. Apakah kita bisa mendaftar di beasiswa ini? Jangan sampai kita prinsipnya begini, daftar aja lah, kan boring juga daripada ini gak ada ini, ikut-ikut aja lah, ikut-ikut teman, ikut-ikut arus. Akhirnya kita bingung kan mau ambil jurusan yang mana. Akhirnya padahal mungkin saja akademis kita bagus, namun karena kita sistemnya ikut teman, terus kita daftar pada tahap interview, kita nggak lolos karena kita bingung ketika ditanya jurusan apa yang
mau dipilih, kemudian kenapa memilih jurusan itu, mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, karena tadi sistemnya kita ikut teman dan tidak yakin, akhirnya kita bingung mau jawabnya seperti apa. Jadi harus benar-benar yakin, harus benar-benar prepare diri juga, kemudian nilai juga, harus prepare akademis juga, dan bonusnya prestasi juga, itu malah lebih baik lagi kalau dicantumkan prestasinya. Dan kemudian lihat dulu syarat-syarat beasiswa itu, penuhi dulu syarat-syaratnya. Jangan sampai pada saat interview nih Kak, udah secara direct lah, kalau secara langsung disuruh bawa ini kan, terus kelupaan seperti itu. Wah, itu kan bahaya. Tapi kalau interview pada saat online, mungkin ada yang ditanya-tanya, paling ya masih bisa diatasi seperti itu Kak. Tapi sejauh ini tips and tricks seperti itu dulu ya Kak. Saya itu lebih ke akademik sama ke mentalnya, kemudian prepare diri. Oh, jangan lupa doa. Oh, bener, doanya jangan lupa. Iya bener banget, Desita tuh bener. Jadi saya masih ingat nih ketika Desita mengisi formulir itu serius banget gitu loh. Jadi ini juga satu kunci loh buat teman-teman di sini yang nonton IG kita ya. Jadi mengisi formulir itu bukan sekedar yang penting diisi gitu. Ya benar nggak Desita ya? Jadi Desita tuh waktu itu ngisinya serius. Jadi mempertimbangkan bagaimana Desita mau ambil kuliahnya apa. Jadi nggak yang penting isi nanti kan gampang bisa dirubah. Enggak gitu. Jadi karena itu akan berkaitan dengan hasil wawancara juga gitu. Kok ketika diwawancara kok ngisinya apa? Wawancaranya isinya apa, kayak ngomongnya apa gitu. Nah, konsistensi memang yang jadi penting, makanya kakak Desita ini kebetulan jadi lolos karena kami lihat juga konsistensi dalam hal mengikuti sebuah tahapan seleksi gitu. Wah, keren banget nih ternyata cerita dari kita. Ternyata kalian tadi orangnya penuh persiapan, penuh perjuangan, dan juga mau gitu ya untuk berproses ya Kak Desita ya. Tapi Kak Desita selama proses penerimaan beasiswa kemarin di tahun 2020 pernah nggak sih Kak kayak ada pemikiran kayak takut atau mungkin kayak nggak yakin gitu? Ada nggak sih Kak, boleh diceritain dong, mungkin buat teman-teman yang takut juga akhirnya bisa relate sama ceritanya Desita nih. Iya. Terima kasih ya Kak ya. Lebih ke takut sih. Pertama waktu itu lagi high-nya COVID, kemudian penerbangan kurang banget, bahkan tempat tidak ada penerbangan waktu itu di saat udah mau tes, dan lebih ke nekat dari diri sendiri karena ada yang bilang tinggal aja setahun dulu karena COVID lagi high-nya, kemudian lebih bagus kerja, banyak sekali tantangan, dan saya memberanikan diri lah Kak ya, tidak, saya harus ke sana, saya harus ke Bali, pokoknya intinya apapun saya harus ke Bali gitu. Itu juga pengalaman pertama saya naik pesawat di Bali, itu pengalaman jauh dari orang tua. Jadi itu seperti itu saya bilang dari awal bahwa kalau kita memang niat, nekat, ya pasti dibukakan jalan ya. Jadi nekat saya ke Bali, kemudian saya daftar di Dayana, tidak lolos, saya langsung hubungi MOMS dan saya dimotivasi, kemudian dikasih kontrak seperti ceritakan tadi, saya tes di Untrim dan puji Tuhan lolos gitu. Jadi lumayan berat lah ya Kak, lumayan berat perjuangannya untuk ke sini. Lumayan panjang ya Kak ya. Iya, lumayan panjang. Ya, tapi selama masih ada niat masih lalu nih. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah ada yang punya pertanyaan, boleh langsung pertanyaannya akan langsung dijawab sama kita ataupun sama Ibu. Teman-teman mau tentang tips and trick atau cara-cara apa gitu ya, atau mungkin tentang beasiswanya sendiri juga boleh langsung diketik aja di kolom komentar karena aku akan bacain biasanya Kak Ibu Kak Desita. Ibu, aku ajak dulu deh ngobrol komen ya Bu ya. Boleh. Ada nggak sih Bu bocoran-bocoran gitu ya, kira-kira calon-calon beasiswa yang menurut Ibu memang pas untuk Yayasan Kokalbe itu seperti apa sih Ibu? Apa aja persiapan yang perlu kita persiapkan? Oke, ya sebetulnya mirip-mirip ya dengan yang Desita bilang ya. Yang pertama memang punya
punya record atau punya laporan akademis yang memang sesuai dengan persyaratan. Tadi kan persyaratannya kalau SMA dia paling nggak minimal 80, atau kalau yang sudah kuliah semester 1 paling tidak minimal 3,3 gitu kan ya. Itu yang paling utama. Lalu tentunya kan karena ada tahapan seleksi, ada tahapan seleksi pendaftaran, mengisi formulir, kemudian tahapan tes pengetahuan umum, lalu esai, dan kemudian wawancara. Nah ini dicermati, terutama dalam sesi awal ini yang paling menentukan sesi mengisi formulir pendaftaran. Jadi seriuslah mengisi gitu ya. Jadi jangan ya bukan jangan sih, kami membebaskan apapun boleh mengisi, hanya membaca pertanyaan dengan cermat. Jadi kayak teman-teman ya, pengalaman Desita juga yang saya lihat, Desita itu membaca setiap pertanyaan yang diajukan itu dengan cermat. Jadi kalau ada pertanyaan dijawabnya jangan yang penting diisi 1-2 baris aja gitu kan. Sekomprehensif mungkin, selengkap mungkin sesuai dengan memang tujuan dari teman-teman mau ambil beasiswa. Apapun beasiswanya ya, bukan beasiswa Yayasan KOKB. Jadi karena ini kan badan atau sebuah organisasi yang ingin memberikan dana, menjamin kalian untuk kuliah dengan baik gitu kan ya. Jadi apa sih yang harus diberikan oleh orang-orang yang membantu kita? Tentu saja janji kita dituangkan dengan komitmennya dengan mengisi atau mengikuti semua seleksi dengan baik. Jadi tips and triknya yang pertama itu mengisinya. Kalau ngisi formulirnya harus yang serius. Kalau contoh ya, saya jurusan SMA-nya ini jurusan teknik komputer jaringan gitu. Terus cita-citanya mau jadi dokter. Menurut teman-teman itu tercapai nggak sih gitu kan? Itu kayak gitu-gitu kan perlu dipikirkan dengan serius ya. Jadi tahu juga tahu tujuan kalian mau ambil beasiswa apa, jadi jurusannya apa. Aku balik lagi share ke tentang Desita ya. Desita dari awal tahu banget bahwa dia ingin terjun di dunia pariwisata. Jadi dia memilih pariwisata karena kebetulan juga SMA-nya kan pariwisata. Nah, kayak gitu. Jadi keterkaitan antara edukasi yang diambil oleh teman-teman sama tujuan cita-cita. Kalaupun sudah kuliah, berarti sudah tahu kan dia mau ambil apa. Apa sih yang mau dicapai dengan mengambil kuliah atau jurusan tersebut. Itu bisa dituangkan dalam tulisan yang teman-teman nanti isi dalam proses seleksi awal. Jadi seleksi awal itu menentukan, walaupun lanjutannya pasti menentukan dong. Tes pengetahuan umumnya kan juga harus ada ya. Kemudian esainya, setiap pertanyaan dijawab dengan serius. Apapun beasiswanya rasanya selama kita memang memenuhi tahapan seleksinya dengan baik, mengikuti dengan baik, lengkap. Jadi kalau disuruh upload rapot ya jangan campur rapotnya gitu, tapi lengkap dari semester 1 sampai semester terakhir dia ambil gitu. Kalau sudah ada KHS ya jangan KHS hanya nilainya aja, tapi ada memang KHS resmi dari kampus. Hal itu dinilai oleh siapapun ya, pihak pemberi beasiswa, bukan hanya Yayasan KOKB pastinya. Validasi data itu penting. Kartu keluarga, kadang-kadang kartu keluarga cuma namanya aja gitu. Jadi dokumen-dokumentasi yang diberikan itu harus yang sekomprehensif mungkin gitu. Itu sih tips-tips yang sangat sederhana sebetulnya untuk. Dan paling terakhir sebetulnya wawancara. Ketika diwawancara ya jangan mengandalkan bantuan dari teman gitu. Masih mungkin kalau wawancaranya, kalau Desita itu kan wawancaranya langsung ya, jadi kita langsung tahu bahwa Desita nggak akan dibantu. Tapi kalau online itu kan kadang-kadang kita mau dibantu gitu. Ya sebisa mungkin ya penuh kepercayaan diri lah bahwa saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik dari kakak-kakak yang mewawancarai saya. Gitu deh, tipsnya sangat sederhana tapi perlu dicermati sih gitu. Tips-tips sederhana tapi perlu dicermati dan juga perlu diingat ya teman-teman. Jadi dari awal dokumennya harus dibaca sebaik mungkin, selengkap mungkin, dibaca detail-detailnya, terus juga untuk tahap wawancara percaya aja sama diri sendiri. Kalau misalnya memang niat ini akan menurut bagus juga ya Ibu ya. Betul banget Natasha. Oke. Ini tadi aku udah ada baca pertanyaan nih, mungkin boleh dijawab sama Ibu Tete ataupun Kak Desita, boleh dua-duanya. Ada yang nanya dari Nina Firma, katanya tahap esai itu gimana sih Kak? Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu tahap esai itu apa. Mungkin kalau Kak Desita mau cerita tahap esai, waktu Kakak kerjain esai itu, esai apa sih Kak? Itu boleh diceritain ke Kak Desita. Terima kasih.
Ayo Kak Desita, sharing. Ayo putus-putus lagi nih Bu. Halo Kak Desita. Iya, iya Kak, jaringannya aduh. Oh, Iya Kak, ada yang jadi tadi tahap esai ya? Iya, tahap esai Kak. Tahap esai itu seperti apa sih Kak Desita? Jadi di tahap esai itu kita dikasih kayak semacam formulir. Nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana dan teman-teman jangan takut pertanyaan itu kayak sulit kayak ini bahasa Inggris enggak, itu bahasa Indonesia dan pertanyaannya paling seputar diri kita, seputar ya bagaimana kita nih, bagaimana benar-benar keseriusan kita untuk mengikuti tes beasiswa ini, untuk dapat beasiswa ini, seperti itu sih kurang lebih. Jadi tidak ada pertanyaan yang seperti tes-tes, mungkin ada tes-tes yang perhitungan seperti itu atau pengetahuan. Ini kayak lebih ke pribadi kita, lebih mengarah ke pribadi kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi goals atau tujuan kita, kemudian nanti bagaimana kita ke depannya. Sejauh itu gambarannya itu aja sih. Wah, seperti itu. Mungkin Ibu Neti ada tambahan Ibu tahap Mau sudah boleh Ibu. Iya, ya benar seperti yang Desita ungkapkan. Jadi esai ini sebetulnya kita melihat mencoba melihat potensi dari teman-teman calon penerima beasiswa ya. Itulah jadi poin penting buat teman-teman untuk menuliskan sesuatu sesuai dengan kepercayaan diri masing-masing gitu ya. Jadi jangan takut bahwa aduh jangan-jangan esainya susah. Benar kata Desita, lebih ke arah siapa sih diri kita ini gitu, apa sih yang kita mau ketika nanti lulus dan sebagainya. Jadi yang jadi poin penting di esai adalah gambarkan diri Anda sebaik mungkin dalam esai tersebut gitu. Gitu ya teman-teman, bisa dicatat nih, bisa jadi kajian berat. Kalau misalnya teman-teman mau latihan bikin dari sekarang nggak apa-apa ya Bu ya, lebih baik gitu ya. Boleh. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Katanya apakah prestasi akan berpengaruh besar dalam penerimaan beasiswa? Apakah ada kesempatan bagi pendaftar yang belum memiliki prestasi dan apakah kesempatannya itu sama tuh yang udah memiliki prestasi atau yang belum gitu? Mungkin kayak gitu ya pertanyaan dari jawab. Terima kasih. Oke, jadi sebetulnya kalau prestasi akan jadi nilai plus banget sih pada saat kami seleksi, bener banget ya. Tapi bukan berarti yang tidak berprestasi tidak bisa apply. Sejauh memang persyaratan utamanya yaitu nilai rapotnya minimal 8,0 rata-rata atau IP semester satunya itu 3,3, tetap bisa berhak untuk mengikuti proses seleksi. Tetapi yang berprestasi pasti kita akan lebih punya plus poin yang jadi pertimbangan kami untuk melanjutkan dan jadi nilai tambah lah ya. Kan ada poin-poin scoring nih kalau dari sisi kami ya sebagai pemberi beasiswa, siapa-siapa saja sih yang berhak menerima atau melanjutkan seleksi selanjutnya gitu. Jadi menerima beasiswa dengan punya prestasi pastinya akan lebih berbeda dengan yang biasa saja, tetapi bahwa sama-sama punya kesempatan sama. Oke, jadi teman-teman boleh dicoba terlebih dahulu ya Bu ya, karena kan rezeki nggak ada yang tahu, mana tahu rezekinya baik di sini bisa dapat gitu ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Tadi udah ada 2-3 pertanyaan mengenai rapot. Itu tuh nilai rapotnya nilai pengetahuan aja ataukah sama nilai keterampilan yang harus diberikan? Ya, kalau dari kami akan menilai semuanya. Jadi dua-duanya. Jadi kalau bisa upload lengkap lebih baik. Jadi karena ini termasuk yang menentukan. Jadi kalau hanya upload, Bu saya hanya upload 1 halaman gitu. Biasanya secara administrasi itu tidak lolos gitu. Jadi makanya berhati-hatilah dalam proses mengisi. Gitu. Oke, jadi teman-teman perlu diingat bahwa semua nilainya tolong diupload ya, baik itu teknis ataupun nilai keterampilan, karena ini merupakan juga menjadi penilaian bagi Yayasan KOKALB. Betul ya? Penilaian utama itu. Oke, lalu selanjutnya ada yang bertanya lagi. Izin bertanya Kak, saya gap year 2021. Di bagian formulir hanya mengisi bagian jenjang SMA dan tidak mengisi di bagian data mahasiswa. Apakah itu berpengaruh kepada kelulusan administrasi? Ini berarti maksudnya ini ya dia nggak gimana nih? Adiknya maksudnya adalah gap year.
Nggak apa-apa. Gap year berarti kita anggapnya adik Siram ini masih SMA. Jadi tetap aja diisi di bagian jenjang SMA. Jadi tidak mengisi di bagian data mahasiswa karena yang terakhir adalah SMA. Gitu. Yang kita mau tahu adalah riwayat dia ketika SMA, berapa rapotnya dan sebagainya gitu. Jadi iya tetap bisa masuk proses seleksi. Oke, lalu ada selanjutnya nih, katanya apakah penerima beasiswa hanya untuk jurusan yang diverifikasi aja Ibu, atau mungkin bisa mengajukan jurusan lain? Oke, kalau untuk jurusan sudah ada dalam formulir, jadi silahkan memilih jurusan sesuai dengan yang sudah tergambar dalam buku panduan ataupun yang diformulir, gitu. Nah, yang punya prestasi itu diupload di mana ya? Di formnya ya Ibu ya, betul ya. Semua data yang kita di form, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu formnya ada di mana, teman-teman boleh langsung ke Facebook atau tahu poster. Lihat tanggal 1 ya. Jadi mungkin teman-teman masih ada waktu sekitar 5 harian lagi untuk mengisi buat teman-teman yang langsung foto fixnya dan yang nanti ada link di sini. Terima kasih banyak atas tanggapannya Ibu, sama-sama. Oke, Ibu ada yang bertanya, kalau semisal terlanjur upload nilai pengetahuan, apa perlu diganti nilai pengetahuannya masih diperbolehkan nggak Bu untuk merespon? Sebetulnya sih kalau seperti itu bukannya nggak punya hak sih, boleh saja mengupload ulang formulir yang dimasukkan gitu kan, jadi supaya lebih lengkap, nggak masalah sih. Nanti tetap ada proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi kita gitu. Teman-teman mungkin yang belum upload yang lengkap gitu ya, boleh upload ulang ya. Jadi kalau misalnya masuk ke pihak Yayasan KOKALB gitu ya, akan terima. Lalu ada lagi Ibu untuk kenapa Ibu? Maaf. Ini kan tadi ada yang bilang kakak yang punya prestasi itu diupload di mana? Bisa diupload sekalian di raport. Ya, jadi karena raport bisa banyak halaman. Jadi silahkan diupload di bagian raport. Jadi raport dan prestasi. Gitu. Lalu selanjutnya Ibu katanya ada yang bertanya wawancaranya itu online atau offline sih? Oke, menarik ya. Wawancaranya sih kita berharap offline, tetapi memang ada beberapa kuota daerah ya yang kita sasarkan jadi offline. Jadi kalau memang di daerah tersebut ternyata ada banyak penerima beasiswa yang lolos seleksi pengetahuan umum dan esai, maka kita akan melakukan offline. Tapi jika hanya sedikit, maka kita akan melakukannya online. Jadi ada dua alternatif sih, offline dan online. Ada dua alternatif ya, Ibu akan dikabarkan setelah seleksi berkas ya? Pasti dikabarkan setelah seleksi esai keluar. Oh, siap. Lalu ada yang bertanya juga, saya kuliah jurusan keguruan dan ilmu pendidikan, apa bisa mendaftar beasiswa? Bisa sekali. Bisa sekali ya, selama teman-teman maksimal itu berarti 2 tahun dari kelulusan SMA ya? Iya, betul sekali. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung persyaratannya, balik lagi aku ingatkan bahwa di Facebook Instagram kita persyaratannya sudah sangat jelas, bisa dibaca dulu lagi. Jadi terbuka kesempatan untuk seluruh teman-teman yang mau ikut untuk daftar beasiswa gitu, selama persyaratannya lengkap gitu ya Bu ya. Lalu tadi ada juga yang bertanya, Kak kemarin surat keterangan sehat tidak ada kolom untuk diunggah formulir. Mungkin nanti Kak Lembunai bisa DM kita langsung formnya apa yang kurang, nanti kita akan bantu lewat DM ya. Bentuk berkas-berkas seperti upload prestasi itu di mana linknya, balik lagi teman-teman, linknya ada di page Instagram kita, itu formnya mulai dari raport, dimasukin ke situ, lalu juga berkas prestasi, teman-teman bisa terus lihat. Terima kasih tanggapannya sama-sama Kak. Oke Ibu, ada yang nanya juga, Kak saya itu psikologi itu apakah bisa daftar ya Kak? Nah, itu gimana? Bisa nggak Bu? Kenapa? Ada mahasiswa psikologi UIN Bu, masih bisa daftar apa?
Oh, psikologi. Psikologi ya selama memang jurusan tersebut ada di kriteria kita, silakan aja isi dan selama dia adalah semester 1 ya. Jika adik semester 1, maksimal semester 2 lah saat ini ya, boleh sekali apply. Berarti tahun pertama ya Ibu, maksimal tahun pertama. Tahun pertama ya, minimal tahun maksimal tahun pertama. Oke, untuk tes tertulis mata pelajaran yang diujikan apa aja nih Kak? Mungkin Kak Desita boleh bantu jawab nih, karena udah pernah tes. Nah, tesnya tuh ada mata pelajaran apa aja sih Kak yang diujikan? Terputus lagi nih sebenarnya. Kak Desita, halo. Kayaknya terputus nih. Iya, hai Kak. Iya. Terputus. Oh, kalau tertulis mungkin waktu Kak Desita belum sempat ada tes tertulis ya. Tapi kalau mungkin saya bantu jawab juga. Untuk tertulis itu kan sebetulnya tes pengetahuan umum. Jadi ya pengetahuan itu ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian sosial lah, pengetahuan umum biasa gitu. Gitu deh. Kayak gitu aja kok, simple kok. Jadi nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang wah ini kayak ujian SBMPTN atau UTBK gitu, enggak kok. Jadi harus sesimpel. Uji akademis dasar aja ya, bahasa Indonesia. Iya. Oh. Iya. Ibu ada yang bertanya nih, kalau sudah mengikuti beasiswa Bestari masih bolehkah beasiswa JITI? Silahkan, boleh saja, tidak ada yang melarang selama memang masuk dalam area cakupan dari beasiswa JITU. Nah, jadi selama kamu persyaratannya tuh lengkap ya, kamu ada, masih bisa daftar kok tak keras kelas. Terus selanjutnya Ibu ada yang tidak bisa mencetak KS, apa boleh hanya kalau besar? Boleh screenshot juga boleh. Biasanya kan kalau kuliah kan ada yang namanya si akad ya. Iya. Si akad itu boleh di screenshot selama memang itu adalah si akad yang resmi di mana tercantum nama, kampus dan juga nomor induk mahasiswa tersebut gitu. Oke, teman-teman, kita 3 pertanyaan terakhir. Setelah itu mungkin kita ketemu di ngoceh episode 2 ya Ibu ya. Jadi ada 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama ini ada, kalau kakak mau apakah sudah berpengaruh ya seleksi? Oh enggak sih, kalau seleksi lebih, kalau untuk kartu keluarga sebetulnya kami ingin tahu domisili atau di mana tinggalnya gitu kan. Apakah beda dengan kartu keluarga atau sama? Karena ini menentukan apakah dia masuk ke dalam wilayah kita atau wilayah target dari beasiswa ini atau enggak gitu. Oke, berarti itu hanya untuk pendataan ya Bu. Jadi ya lebih ke validasi data aja sih. Faktor yang jadi kamu punya saudara berapa atau apa ya, kalau faktor. Iya, kan ada juga, oh Bu, saya pindah Bu, kartu keluarganya gitu. Oke, Kak, apakah jalur SMA dan mahasiswa kuotanya disamakan atau dibedakan nih untuk penerimaan awal di beasiswa? Disamakan, karena kan memang untuk yang mahasiswa kan juga tahun pertama aja ya, gitu. Jadi kita samakan kuotanya. Oke, bisa. Jadi, boleh dulu bisa langsung daftar karena kuotanya disamakan. Untuk Jeremy yang udah daftar beasiswa Bestari boleh daftar lagi. Boleh, tadi ya, boleh ya. Yang rapotnya dalam 1 Oktober tidak ada pengetahuan dan pengetahuan bisa diupload. Bisa diupload, tapi pastikan lengkap ya Pak semua. Ya, upload, silahkan diupload tapi lengkap gitu aja, yang penting sih ha. Mau bentuknya seperti apa, yang penting nilainya lengkap, boleh langsung diupload. Jadi bisa divalidasi oleh tim seleksi Yayasan KKB gitu. Oke. Tadi ada beberapa lagi yang bertanya nih di kolom komentar, mungkin sempat aku jawab mengenai timeline dari seleksi beasiswa. Teman-teman, aku ingatkan lagi bahwa pendaftaran beasiswa itu sampai tanggal 1 Juni 2020. Sampai tanggal 1 Juni itu berarti di hari Kamis, teman-teman masih bisa mendaftar. Seleksi akademiknya nanti akan hari Juni juga kita bakal lebih lanjut
kabarnya akan berpindah ya diterimanya kalau masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kalau itu mungkin dari Ibu Neti dan juga Kak Desita ada yang mau disampaikan dulu untuk calon-calon seperti yang berbagi sangat tinggi. Selamat berjuang kalau dari kami ya. Selamat berjuang untuk apply beasiswa Yayasan KOKB gitu ya. Semoga semua yang mendaftar lolos. Gitu aja sih. Harapannya adalah ayo kita majukan perempuan Indonesia seperti Desita juga ya, Des. Do your best. Kita mungkin ada pesan-pesan gitu untuk calon-calon penerima beasiswa itu. Nah, Desita tuh harusnya kasih pesan-pesan, Desita. Kalau pesan-pesannya pastinya jadi mental, percaya diri, siapkan diri, kemudian jangan berpikir bahwa susah nih, tidak susah. Selama kita serius pasti dibukakan jalannya gitu. Betul. Amin. Gimana ada kemauan di situ ada jalan ya Kak ya? Iya, terus ini ya Kak ya, the last sih. To achieve something, we must do our best. Kayak do your effort lah. Oke. Itu aja sih. Siap. Kalau gitu buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh langsung DM kita aja kalau pertanyaan itu terjawab. Untuk ngoceh ngobrol cerita hebat episode pertama kali ini, terima kasih banyak untuk antusiasnya, juga terima kasih banyak untuk Ibu Neti dan juga Kak Desita untuk keluangan waktunya. Mungkin sama-sama. Lebih banyak lagi ya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita, lalu juga ngobrol-ngobrol tentang Yayasan KOKB bersama Ibu Neti. Terima kasih banyak. Selamat menjalani aktivitas kembali. Semangat juga untuk para perempuan calon awal. Thank you. Terima kasih banyak. Bye. Mas, bye. Bye Kak. Bye Desita dan Natasha. Udah Kak Desita.